Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Wow, bro, seru sekali VNL, bro ya. Setelah kemarin Korea itu kalah telak dari Perancis dengan skor 3-0, itu cukup surprise sih Meong guys ya. Karena tahun kemarin mereka bisa menang lawan Perancis, tapi tahun ini Korea kalah telak dengan permainan yang jelek banget kemarin gitu, bro ya. Dan mereka cuma bergantung dengan tim Thailand guys ya. Dan akhirnya tadi pagi guys jam 3 ya kan, Thailand berhasil guys. Walaupun kalah melawan Kanada ya, tapi mereka sempat menang 2 set bro ya. Dan itu cukup banget buat Thailand untuk tetap stay di VNL ya, dengan keunggulan poin nih bro ya. Oke, jadi untuk tahun depan yang bakal degradasi dari VNL adalah tim Korea nih bro ya. So, untuk tahun depan mereka akan bermain di FEC Nations Cup bro ya. Akan berhadapan dengan timnas Indonesia dan lain-lain ya. Vietnam, Philippines, dan lain-lain nih bro. Ini waduh, ini Pio nggak bisa bayangin sih guys ya. Mega akan berhadapan dengan Jong Hu Yong dengan Son Woo ya kan. Serius, itu bakal seru banget sih. Dan di sini yang berharap ya semoga tahun depan Santi itu bisa naik ke timnas senior ya, karena menurut Meong 3 hitter yang paling ganas ya untuk Indonesia saat ini adalah Mega, Santi, dan juga Caca gitu bro ya. Ini wah please banget lah panggil Santi ke senior ya, walaupun dia memang masih muda gitu ya kan. Tapi untuk skillnya dia udah cukup banget lah guys ya untuk ya MVP Pro Liga gitu ya kan. Wah ini tahun depan akan ketemu dengan Jong Hu Yong, Son Woo, Kim Da In ya kan. Ini bakal diajarin nih caranya mes Son Woo ya kan. So kita bahas bro, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, pertandingan tadi pagi antara Kanada melawan Thailand itu menjadi penentuan nih siapa yang akan degradasi dari VNL tahun depan ya. Dan akhirnya Thailand sukses nih guys ya, walaupun mereka kalah sih ya dengan skor 3-2. Ya, tapi 2 set yang dimenangkan oleh Thailand itu cukup banget untuk membuat mereka berada di atas klasemennya dari Korea nih guys ya. So untuk standing finalnya di sini Korea terpuruk di dasar klasemen dengan 5 poin nih guys ya. 11 kali set menang dan 35 kali set kalah ya. Karena mereka kemarin melawan Perancis itu jelek banget ya, kalah telak dengan skor 3-0. Oke, sementara Thailand menempati peringkat ke-17 ya dengan 6 poin ya. 11 kali set menang sama dengan Korea dan 34 kali set kalah nih guys ya. Jadi di sini Thailand unggul 1 poin ya, 6-5 ya, dan itu cukup banget untuk membuat Thailand stay di final tahun depan di 2026 ya. Sementara timnas Korea tahun depan akan turun nih guys ya ke kasta FEC Nations Cup nih guys ya. Yang akan berhadapan dengan timnas-timnas Asia lainnya nih, kayak misalnya Kazakhstan, Vietnam, Philippines, dan juga tentunya Indonesia nih bro ya. Cukup kita tunggu nih guys ya. Gimana nih mereka akan membendung serangan dari Mega, dari Santi, dari Caca ya kan. Tapi kita mungkin minusnya itu ya untuk Indonesia sampai saat ini sih menurut Meong ya, itu di middle blockernya guys ya. Semoga lah tahun depan kita bisa nemulah middle blocker yang bagus gitu bro ya. Oke, sementara untuk timnas Thailand guys ya, nih wow, tepuk tangan dulu guys ya. Ini memang kasih jempol 4 lah buat keuletan nih guys ya dari timnas Thailand tadi pagi menghadapi Kanada bro ya. Itu wow guys ya, serius Thailand itu kayak seakan-akan ya itu bermain bola voli terakhir mereka guys ya. Pokoknya bola gimana pun mereka angkat guys ya, itu wah. Dan Pon pun wow, gila sih Pon pun tadi pagi guys. Set keempat terutama itu wow banget Pon pun guys ya. Oke, walaupun memang gak nonton live ya, tapi memang nonton replaynya doang gitu guys ya. Jadi memang cepet-cepetin doang gitu guys ya. Dan set ketiga ini ada rally yang sangat panjang gitu bro ya. Dari poin 26 kalau nggak salah itu bro ya, sampai di jus 30-28 guys ya. Wah, itu sih Thailand gila banget sih bro ya. Oke, mereka di sini menang set pertama dengan 25-17, kemudian kalah set kedua 25-23, kemudian set ketiga sampai jus 30 ya dimenangkan oleh Kanada, dan set keempat di sini Pon pun menyala banget ya untuk defense-nya Pon pun wow. Kemudian set play-nya Pon pun wow gitu guys. Dan set kelima di sini Kanada akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 13-15 gitu guys ya. Kemudian di sini ada satu pemain ya yang memang kasih mark ya atau note nih guys ya buat acara PON guys ya. Kemungkinan tadi pagi ya itu adalah pertandingan terbaiknya dari acara PON guys selama VNL tahun 2025 ini ya. Karena memang acara PON ya, walaupun dia kapten dari timnas Thailand ya, tapi di pertandingan-pertandingan sebelumnya dia kayak kurang maksimal ya. Bahkan
pas lawan Jepang kalau nggak salah ya, itu dia sempat nangis guys ya, karena mainnya jelek gitu bro ya. Tapi tadi pagi guys ya, walaupun kena ace 2 kali kalau nggak salah ya, acara PON itu jadi salah satu sumber poin terbanyak ya. Bahkan dia cetak top skor nih untuk timnas Thailand ya dengan 27 poin guys ya. Wow, di sini memang acara PON menyala banget untuk tadi pagi ya. Jadi memang the best game-nya lah dari acara PON guys selama final tahun 2025 ini ya. Kemudian Pimpi Caya, Tadau, Sasi Papon dan yang lainnya bro ya. Dan bahkan di sini guys PON pun ada 4 poin bro. Ini gila sih PON pun bro ya. Kalau kalian nonton mungkin live-nya deg-deg sih ya. Walaupun memang cuma nonton dari replaynya doang gitu guys ya. Nah sementara ya dari timnas Korea kemarin melawan Perancis ya. Kemarin ya mereka mainnya emang jelek banget ya, nggak cuma dari segi attack-nya lah ya yang memang kurang dari timnas Korea ya, karena ya siapa sih Sonwoo, Moon Ji-hyun ya kan yang bahkan di liga regulernya tuh nggak main gitu guys ya. Kemarin mereka dari segi resipnya juga jelek gitu ya. Kang Soi juga nggak tahu kenapa goyah resipnya yang nggak akurat ya, kemudian Yeonju kena ace beberapa kali gitu guys ya. Jadi emang dari segi gameplaynya juga ya kurang lah Korea guys ya. Emang Thailand lebih layak lah untuk tetap stay di VNL gitu guys ya. Dan di sini kalau kita bandingkan ya dari segi statistiknya, walaupun memang tidak menghadapi timnas yang sama ya. Di sini Korea melawan Prancis ya. Dari segi poin attack-nya Korea kalah telak guys ya. 33 poin cuman dari segi attack-nya. Prancis 42. Kemudian ada 10 kali blok Prancis, 9 kali ace Prancis gitu bro ya. Walaupun mereka di sini Korea lebih sering lebih minim ya dari segi errornya bro ya. Nah sementara untuk timnas Thailand ya, walaupun mereka kalah nih melawan Kanada ya, tapi dari segi poin serangannya guys ya, kalian perhatikan di sini 84 poin attack nih ya, dibandingkan Kanada hanya 66 ya. Jadi di sini memang Thailand dari segi serangan itu lebih powerful daripada Kanada. Lebih sering cetak poin lah istilahnya bro ya. Ya mereka kalah karena kenapa? Karena ya dari segi errornya 24 kali error dari Thailand. Lebih sering kena blok, 14 kali blok, ya service ace-nya 6 kali gitu guys ya. Jadi di sini Thailand itu nggak kalah loh dari segi serangan ya. Memang mereka kalah dari segi posturnya, dari blocking, dari segi errornya sendiri gitu guys ya. Oke, jadi memang sekali lagi bro ya, walaupun ini menghadapi timnas yang berbeda ya. Korea melawan Prancis, sementara Thailand melawan Kanada. Tapi di garis bawah guys ya, Korea kemarin menang lawan Kanada dengan skor 3-2. Begitu pula dengan Thailand menang melawan Prancis ya, kalau nggak salah 3-1 ya kalau nggak salah bro ya. Jadi ini lucu sih guys ya. Thailand menang lawan Prancis, Korea menang lawan Kanada, tapi saat berhadapan dengan tim yang sempat dikalahkan oleh tim rivalnya ya, tapi mereka kalah nih guys. Lucu sih ya guys ya. Oke, jadi emang di sini dari segi statistik, dari segi gameplay, dari segi segala macam lah ya. Menurut Meyong ya, Thailand tuh lebih layak untuk stay di VNL ya daripada timnas Korea gitu bro ya. Oke, jadi guys ya kesimpulannya nih untuk tahun depan ya, timnas Korea itu akan bermain di FIC Nations Cup nih ya, bertemu dengan timnas Asia lainnya ya, dengan Kazakhstan, Australia, Indonesia, Vietnam dan lain-lainnya. Dan di sini memang berharap ya dari awal turnamen ini, dari penyisian rondenya, semoga nih segrup sama Indonesia guys. Kan lucu misalnya Korea nggak lolos grup gitu guys ya kan, wah itu di outlast sama Indonesia ya kan. Wah please ya tahun depan semoga Korea segrup sama Indonesia ya kan. Yang ingin tahu nih ya seberapa kuat sih timnas Indonesia untuk menghadapi Korea gitu ya guys ya. Oke, walaupun di sini guys ya untuk sementara ya dari ranking FIVB-nya Korea ini unggul jauh dari timnas Indonesia ya. Korea di ranking 37, Indonesia di ranking 50 ya. Korea tadi di 99,53 poinnya ya, sementara Indonesia di 58,03 ya. Jadi ada sekitar 30-an lah ya poin selisihnya nih guys ya. Tapi ya it's just a point ya. Karena ya Korea ini semenjak tahun 2022 itu mulai menurun jauh nih dari segi rankingnya ya. Dan di sini menurut Mio akan terus turun lagi nih untuk Korea ya. Sementara untuk Indonesia tahun depan nih semoga guys ya ada perbaikan nih dari segi pengaturan turnamen, segala macam lah, semoga guys ya membaik nih terutama untuk timnas putri gitu guys ya. Semoga lah, dan juga Santi nih bisa naik ke senior gitu guys ya. Wah seru banget gitu guys. Dan tadi bro ya, semoga nih segrup sama Indonesia timnas Korea di sini guys ya.
Sementara untuk timnas Thailand ya, tahun depan mereka akan tetap stay di VNL ya, tahun 2026 ya. Tapi di sini menurut Meong sih udah harus lampu kuning ya, warning berat nih buat Thailand ya. Kalau mereka tidak kunjung membaik ya, kemungkinan mereka akan degradasi juga nih tahun depan ya. Dan ya, kembali ke FVC tahun 2027 ya, who knows ya. Jadi semoga nih buat Thailand ada perbaikan ya. Kemungkinan akan ada regenerasi pemain-pemain muda ya. Kayak Don pun nih udah mulai lebih sering dimainkan di senior ya, kemungkinan. Ya, semoga juga ada pergantian pelatih ya, atau ya staff atau yang lain-lain lah bro ya, untuk bisa tetap stay di VNL ya. Jadi tugas berat nih buat Thailand ya guys ya. Karena wakil Asia itu cuman Jepang, Cina, Thailand bro, untuk di VNL gitu bro ya. Jadi ini tugas berat nih untuk Thailand ya, untuk tetap survive di 2027 gitu guys ya. Dan sementara untuk Korea dan Indonesia akan bermain di FEC. Ini semoga guys ya, segrup nih di FEC, Indonesia, Vietnam, Korea, Kazakhstan. Wah, itu dari grup udah panas gitu bro ya. Dan kemungkinan bisa aja loh guys ya, Korea itu nggak lolos grup itu guys ya. Kalau Indonesia sih ya nggak lolos grup emang udah biasa bro ya. Tapi untuk Korea nih menarik gitu guys. Oke, let's see untuk tahun depan ya. See you on the next video. Bye bye.